Oke, jadi selamat datang lagi di RC Video Unboxing. Kali ini bersama Ren Alexander lagi. Dan seperti biasa kita harus menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan dan social distancing dan apa ya? 3M, memakai masker, lupa. Nah, cuman untuk kali ini karena kita syuting di tempat pribadi, jadi ya sembari buka dulu supaya lebih jelas ngomongnya. Kali ini kita bakal unboxing sebuah helm yang favorit gua. Mungkin kalian udah tahu lah, helm ini adalah mereknya Arai, favorit gua. Dan dia kali ini kita unboxing pembalapnya dari Jepang, namanya Takumi Takahashi. Dia juga adalah pembalap Jepang yang memang cukup terkenal karena dia berkarir tapi berkiprah di Jepang ya. Jadi dia selalu kejuaraannya selalu Jepang Internasional. Apa ya, gue tadi baca kok jadi lupa sih. Pokoknya dia terus-terusan berbalapnya di Jepang kebanyakan, tapi dia pernah menjadi wildcard juga di MotoGP. Dia juga pernah menggantikan Leon Kamier kalau nggak salah waktu di Superbike 1000 karena dia cedera. Dan sekarang dia 2020 itu full time di Superbike 1000. Dia di timnya MIE. Kalau kita di sini sih di Indo baca MI. Nah kalau sana MIE, dan dia menggunakan motor Honda. Kenapa gue pernah tahu orang ini? Karena dari dulu dia itu pernah menggunakan Kushitani juga untuk balap, dan kebetulan juga gue ada racing suit Kushitaninya. Belum nih. Racing suit Kushitani yang punya Takumi Takahashi-nya. Mudah-mudahan nggak salah orang, tapi kayaknya enggak sih. Yay, thank you. Ini dia. Kali ini sih unboxing helm, cuman kebetulan punya barangnya dipinjemin dari Kushitani Jepangnya. Ya kenapa tidak kita pamerkan? Ini dia, Takumi Musashi. Dia pernah membela tim Musashi di Suzuka Tower ya, Honda Musashi. Dan ini masih empuk banget racing suitnya, padahal dia racing suit tahun berapa nih, 2000, mungkin 5 tahun lebih ada lah. Tapi ini masih empuk banget ya. Mungkin itulah kelebihan salah satu dari Kushitani, tak lekang oleh waktu, tetap oke, tetap enak, dan sangat lentur dan sangat ringan. Thank you. Kita langsung aja ke unboxing helmnya. Ini dia. Tada! Ini adalah motif yang menurut gua catchy berat, parah. Warnanya sih bener-bener keluar banget. Tapi mungkin untuk sebagian orang nggak terlalu suka karena doff. Tapi ya buat gua sih doff nggak masalah ya. Mungkin doff dulu sempat menjadi sebuah perdebatan. Ini adalah manual book dan chin curtain-nya ya, sama ada silicone oil standar. Nah, helm doff itu dulu sempat menjadi perdebatan memang karena mungkin susah merawatnya. Tapi kan itu lagi-lagi cuman sekedar penilaian orang aja. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak masalah, karena toh zaman sekarang pun banyak banget cairan pembersih untuk helm doff. Lu mau buat doff jadi bersih lagi, lu mau buat doff jadi mengkilap pun bahkan bisa. Jadi jangan takut untuk beli helm doff sekarang karena sudah banyak maintenance-nya. Bahkan di kita pun bisa maintenance. Jadi kalau ada yang bilang helm doff susah ngerawatnya, betul. Tapi kan lagi-lagi tinggal gimana kita maintenance-nya aja. Punya pacar matre juga nggak enak, betul. Tapi kalau lu kaya nggak masalah. Kurang lebih kan seperti itu. Ini dia warnanya tuh, lu lihat sendiri kan, warnanya udah bener mentereng banget nih. Perpaduan warna biru, merah, hitam, putih. Terus dia tiba-tiba keluar lagi ada warnanya biru tua, bintang, petir, dan wah, tuh becek bray. Wah, ngaco sih. Entah kenapa warna-warna heboh seperti ini, warna-warna catchy seperti ini selalu ada tempat tersendiri di hati gue. Kalau punya duit banyak sih pengen sih punya rak isinya helm-helm favorit gue yang emang dari warna-warna catchy ataupun dari motif-motif yang gue suka. Tapi kan karena duitnya terbatas ya, duit juga dipakai buat hidup, nggak cuma buat koleksi helm. Jadi ya mau nggak mau kita lihatnya di toko aja. Banyak juga sih yang bilang kenapa nggak ganti-ganti helm, kan punya toko helm. Kan itu dibayar juga bang, mau bayar modal pun tetap bayar. Kecuali kalau punya toko helm terus nggak bayar helm sih nggak apa-apa, gue mau. Oke, kita kembali ke helm ini. Buat gua
helm ini memberikan kesan Jepang banget. Entah kenapa, karena dari gua pertama kali main motor, kayaknya banyak aja helm Arai bukan motif pembalap tapi motifnya kayak gini. Contohnya, waduh, kalau gua contoh lupa, tapi ketika itu Arai masih tipe RR4 ataupun RR5. Banyak nih motif-motif garis-garis begini, banyak banget dulu, dan itu membuat gue inget kayak, wah, Arai itu Jepang banget ya sampai hari ini. Dan yang ini kayaknya ada sedikit ninja-ninjanya nggak sih? Ini kayak ada shuriken kayaknya lebih banyak, tapi ya let's say ini shuriken kali ya. Terus apa ya, ini motifnya standar sih, tapi perpaduan warnanya mungkin ya yang bikin ini menjadi sebuah hal yang wah gitu. Dia juga ada bintang, bukan bintang, gue pikir bintang, ternyata X. Ini X motifnya, dan dia ada satu silver yang sedikit chrome juga. Wah, ini sih keren banget sih. Ini lu bayangin ini kalau dipakein visor warnanya red atau blue, wah ini sih bakal lebih nyala lagi, lebih keren lagi. Dan aduh, gimana ya, gue nggak tahu deh kenapa warna merah selalu membuat gue jadi menarik aja. Ditambah mungkin dia ada aksen warna biru muda ini kali ya. Coba kalau biru mudanya ini nggak ada, mungkin jadi standar banget, atau cuma warna hitam, merah, putih, udah standar gitu. Lalu yang gue belum menemuin, si Takumi Takahashi ini sebenarnya berpartner dengan siapa sih di MIA Racing Team di 2020 ini? Mungkin ada yang tahu, lu bisa tulis di bawah. Tapi yang pasti si MIA Racing ini adalah tim satelitnya untuk Honda di WSBK ya. Jadi ternyata tim satelit tuh nggak cuma ada di MotoGP, ternyata di WSBK pun ada. Tim utamanya, tim pabrikannya Honda di WSBK adalah Alvaro Bautista dan Leon Camier. Kalau nggak salah Leon Camier. Itu. Cuman secara performance sih mungkin Takumi Takahashi belum bisa memberikan topnya, karena dia masih finishnya juga sekitar belasan juga. Tapi ya buat seorang pembalap Jepang bisa berlaga di laga internasional seperti itu oke banget. Dulu dia juga pernah berpartner sama Nakagami ketika di Suzuka E-Tower kalau nggak salah. Dia, Ryuichi Kiyonari sama Nakagami, kalau gua nggak salah inget ya. Tapi gua nggak tahu itu apakah sebuah tim atau itu dia, artikel yang gue baca hanya menyebutkan 3 pembalap itu dulu pernah berjuang bersama. Dan kalau dilihat dari umur pun dia juga belum terlalu tua, dia kelahiran 89, masih 31 tahun, ya udah tua berarti ya. Kalah mungkin semangatnya sama pembalap-pembalap muda yang masih 20-an. Itu ya, mudah-mudahan dengan adanya sirkuit Mandalika tahun depan Indonesia bisa mulai nih menjejakan kayak pembalap-pembalap Jepang. Pembalap Jepang pun kalau misalkan kita lihat juga nggak semuanya jago, tapi dia didukung dengan apa ya, Jepang itu identiknya kalau lu tahu kayak, oh Jepang tuh pasti surganya pemotor. Jepang tuh memproduksi banyak merek helm, Jepang memproduksi banyak merek aparel. Jadi dia begitu support dengan negaranya sendiri, akhirnya pembalap-pembalap pun dia support dari negaranya, sehingga bisa ngebuat Jepang menjadi maju sampai sekarang. Itu aja belum bisa menjadikan Jepang sebagai juara dunia. Kebayang nggak Indonesia butuh berapa waktu tahun lagi untuk bisa mengeluarkan anak-anak emas, mengeluarkan potensi-potensi emasnya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja dengan Mandalika bisa membantu. Kita doakan semoga lancar, jangan dihujat dulu. Ada pembalap Indonesia bisa masuk Moto2, bisa masuk Moto3. Ya itu kan udah sebuah kemajuan besar ya. Jangan dihujat please. Mau dia performanya gimana pun ya maklumin aja, yang penting kita support. Gue rasa sekian yang bisa gue unboxing buat Takumi. Gak banyak yang bisa gue ulik dari motif ini selain gue menceritakan pembalapnya, karena pembalapnya cukup unik gitu. Sudah cukup unboxingnya atau kalian mau tambahin lagi? Kalau belum cukup nanti gue lanjutin di seri yang berikutnya di helm yang lain, karena kalau yang ini ya udah habis, motifnya gitu aja, gak ada yang dibahas. Standar tapi keren, itu dia. Sampai berjumpa di unboxing berikutnya. Sampai berjumpa lagi. Bye.